lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Halo semuanya, perkenalkan namaku Verena Septiana atau biasa dipanggil VV. Aku mahasiswa semester 5. Oke, di sini aku akan sharing tentang pertanyaan dari buku BKSN halaman, maaf saya nggak tahu halamannya, tapi saya itu sharing nomor 2, pertanyaan nomor 2
tentang apakah Anda sudah meneladani seperti orang Samaria yang menolong orang lain tanpa mengeluh, dan orang sedang membutuhkan pertolongan seperti penderitaan orang lain gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan sharing apakah Anda sudah meneladani orang Samaria dan apakah Anda sudah membantu orang lain, membantu penderitaan orang lain. Kalau dari saya pribadi, saya sudah pernah membantu ibu saya ya, tapi itu bukan orang lain ya, itu ibu kandung saya. Jadi beberapa hari yang lalu ibu kandung saya itu sakit, habis pulang dari rumah sakit, terus di rumah itu kan suruh isolasi mandiri. Jadi saya sebagai anak bungsu perempuan satu-satunya ya, saya membantu ibu saya mulai dari melayani dia minta makan, dia mau minum obat atau mau mandiin atau bersih-bersih, untuk masak, untuk ngasih dia dan sebagainya. Jadi saya ini tidak pernah untuk meminta imbalan apapun. Jadi di sini saya tulus seperti orang Samaria yang baik hati, yang mau membantu dan tanpa perhitungan sama sekali. Nah, itu saya sudah meneladani apa yang sudah orang Samaria contohkan pada bacaan kitab suci pada buku tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sharingkan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah positif dari cerita saya ini, dan semoga kalian kalau masih punya orang tua, tolong dijaga baik-baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam realita kehidupan yang kita jalani, baik dalam hidup, menggereja, atau masyarakat, terdapat sebuah tindakan kasih, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, seperti kepedulian memakamkan jenazah pasien COVID, menjenguk orang yang sakit, dan sapaan-sapaan kasih kepada yang sakit pun juga marak diadakan. Sama seperti bacaan pertemuan PKSN yang ketiga hari ini, yang mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati dan peduli kepada orang yang menderita. Lantas, tindakan konkret apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu bisa dengan ikut mendoakan bersama dengan orang tadi yang sedang sakit dan masih banyak lagi. Semoga dari sini kita dapat peduli kepada sesama yang menderita seperti orang Samaria kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami. Seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.